Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Askia Sumbar TV yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam kajian keislaman pada hari ini, yang insya Allah kita akan kembali membahas beberapa persoalan penting bagi kita di kesempatan ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan ini Ustadz Haji Akmal Safar LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah. Para pemirsa, insya Allah kita akan membahas beberapa persoalan penting berkaitan dengan momen pergantian tahun tentunya. Tentu beberapa hal yang terkait juga dengan ini. Pertama, kita tahu bahwa Allah telah menciptakan silih berganti siang dan malam, kemudian pergantian bulan dan juga pergantian tahun, yang ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijalani oleh manusia ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya, kita ingin tahu Ustadz ini terkaitan dengan waktu ini dalam Al-Quran gitu ya, serta dalil-dalil terkait dengan waktu ini. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Askia Sumber TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu kembali dalam momen mencari dan menambah ilmu. Dan dalam kesempatan ini, seperti yang sudah diantarkan oleh tadi, bagaimana kita memandang waktu kehidupan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana penjelasannya dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Ini mungkin menyikapi di mana kita berada di penghujung tahun 2021 yang sebentar lagi akan berpindah menjadi 2022. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan tentang masalah waktu ini? Jadi kalau kita melihat dari yang terdapat dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang agung, begitu, yang mulia. Dan kemuliaan tersebut bisa kita dapatkan ketika Allah bersumpah dengan beberapa waktu. Misalnya wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Wal lail, demi malam. Ini waktu-waktu. Wan nahar juga ada. Wal asr, juga demi waktu asar. Dan para ulama menyebutkan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Dan ketika kita tahu sesuatu itu mulia dan agung, maka kita akan sangat memperhatikan dan pedulikannya. Kalau ada barang yang berharga, kita punya barang berharga, pasti kita akan jaga sekali. Tapi kalau barang itu kita anggap tidak berharga, biasa saja, mungkin kita taruh depan rumah, tidak ada masalah, tidak khawatir kita. Tapi sesuatu yang berharga kita akan simpan di tempat yang berharga, akan peduli sekali kita. Nah, Allah sudah mengabarkan kepada kita betapa waktu itu begitu berharga, ya, begitu berharga, begitu mulia, sehingga dikatakan al-waktu huwal hayah. Jadi waktu yang Allah berikan itulah kehidupan. Apa maknanya orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik? Berarti dia mengabaikan kehidupan, atau mungkin dalam kata lain tidak hidup lagi walaupun mungkin jasadnya bergerak. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bagaimana pergantian waktu ini itu menjadi sesuatu yang kita amati dan kita ambil ibrah dan pelajarannya.
Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ini berganti siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini akan menjadikan pergantian hari, berikutnya akan berganti pekan berganti bulan, dan akhirnya sampailah akan berganti tahun. Dan Allah katakan, inna fi dzalika, sungguhnya pada semua itu, termasuk juga pada pergantian waktu siang dan malam sampai nanti bergantinya tahun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang memiliki akal pikiran, mereka berfikir. Nah, ini dalil yang menunjukkan betapa waktu itu adalah begitu mulia, begitu berharga yang harus kita gunakan. Dalam hadis misalnya Rasulullah mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Ya, waktu muda kita sebelum datang waktu tua. Ini sebetulnya hampir semuanya berkaitan dengan waktu gitu ya. Waktu muda sebelum tua, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, itu kan semuanya terkait dengan waktu. Nah, jadi semua dalil-dalil itu memberikan arahan kepada kita bagaimana seorang muslim itu begitu memperhatikan, memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita pahami dari dalil terkait dengan waktu ini. Di akhirat nanti ada pertanyaan spesifik tentang waktu. Ya, waktu ini kan adalah jatah yang Allah berikan untuk kita. Jatah. Jadi jatah waktu atau usia itu kan kita tidak sama. Dia tidak terkait dengan waktunya, tetapi terkait dengan untuk apa waktu tadi digunakan. Ya, Allah misalnya ketika memuliakan, melebihkan suatu waktu dibandingkan waktu yang lain. Misalnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu waktu yang mulia. Di bulan lain misalnya ada hari Ashura misalnya, kita berpuasa, atau hari Tasyrik, itu hari-hari yang mulia. Bulan Ramadan itu secara umum itu mulia. Nanti khususnya nanti ada 10 terakhir, itu lebih istimewa lagi. Tetapi semua keistimewaan itu tidak otomatis melekat pada waktunya, tetapi tergantung bagaimana menggunakan waktunya. Nah, jadi kita tidak akan ditanya lama kita hidup, tetapi apa isi dari kehidupan tersebut. Nah, isi dari kehidupan itu yang sangat penting terkait dengan waktu ini. Tapi jadi waktu kita kan tidak sama. Ada yang usianya 40, ada yang 50, ada yang mungkin baru 30. Nah, tinggal diisi dengan apa. Jadi lebih kurang penjelasan tentang dari dalil itu banyak kalau kita baca dalam Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi pemirsa Azkia Smart TV yang berbahagia, betapa pentingnya waktu dalam hidup ini. Ternyata memang tidak dilihat dari lamanya hidup seseorang, tetapi bagaimana memanfaatkan waktu yang ada itu secara maksimal, mengisinya dengan baik. Tentunya bagaimana mengisi dengan amalan-amalan yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena dari waktu yang ada tentu pertanggungjawaban di hadapan Allah tentu lebih kita siapkan tentunya. Baik pemirsa Smart TV, kemudian Ustaz keterkaitan dengan pergantian tahun tadi Ustaz, pergantian tahun bagi generasi muda ini jadi hal yang ditunggu dinanti gitu, bahkan bukan saja generasi muda, tapi nyaris semua orang usia semua usia mungkin detik-detik pergantian atau menjelang pergantian waktu ini dalam Islamnya ada enggak ajaran atau sunnah apa yang mesti kita lakukan gitu ya, amalan-amalan apa yang mesti kita lakukan di pergantian tahun tersebut Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi sebetulnya terkait dengan pergantian waktu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian termasuk juga pergantian tahun, baik tahun Masehi ataupun tahun
Hijriah misalnya, kita tidak mendapatkan dalil atau penjelasan apa amalan tertentu yang dilakukan. Seperti kita katakan tadi, memang ada beberapa waktu yang Allah lebihkan, ya. Dan kemudian kelebihan itu dijelaskan juga dengan amal yang dianjurkan. Ya, misalnya 10 pertama bulan Zulhijjah, bulan Ramadan secara umum, 10 terakhir bulan Ramadan, itu waktu-waktu yang utama. Kemudian juga ada setiap harinya, ada waktu malam yang semestinya juga bisa dimanfaatkan. Itu yang disebutkan kelebihan dan keutamaan waktu itu. Tapi pergantian tahun itu tidak ada ritual atau ibadah yang khusus, baik pergantian tahun Masehi ataupun tahun Hijriah. Jadi sebetulnya pergantian tahun itu adalah membantu masalah penanggalan saja. Yang harinya kan tetap saja 24 jam sehari. Nanti bukan kemudian tahun 2022 harinya menjadi 25 jam, tidak, ya sama saja. Nah, sebetulnya seperti yang kita katakan tadi, kita pergantian waktu itu untuk membantu penanggalan, ya. Kalau sekarang sudah di 2021, nanti 2022 si fulan lahir tahun berapa. Nah, tapi sebetulnya inti yang harus kita lebih fokus itu adalah untuk apa kita isi waktu dan jatah hidup yang Allah berikan. Itu sebetulnya yang lebih penting. Maka ketika kita lihat tradisi kebiasaan masyarakat yang kemudian menunggu waktu pergantian tahun sampai begadang, terlambat tidur, kemudian akibatnya mungkin banyak di antara mereka yang tidak lagi sholat subuh misalnya, atau sholat subuh sudah tidak lagi di waktu subuh. Nah, ini tentu jelas membawa hal-hal yang negatif, ya. Tidak untuk demikian kita isi hidup kita tentunya. Kalau orang sebuah perusahaan saja ingin bagaimana tahun ini capaiannya seperti ini, tahun berikutnya dia akan lebih baik lagi. Nah, bagaimana jika kita mengawali tahun baru tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah, tentu ini sesuatu yang jauh dari apa yang kita inginkan. Jadi kita berharap bagaimana masyarakat menyambut tahun baru itu tidak dengan apa yang kita saksikan selama ini. Ada makna jauh dari rahmat Allah, ada makna hura-hura, ada makna israf, menghambur-hamburkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka semestinya perbuatan-perbuatan seperti ini kita jauhi dan kita hindari. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti ya di dalam Islam itu tidak ada amalan yang dikhususkan, ya saya, amalan tertentu yang dilakukan, karena fungsi dari pergantian waktu yang ada itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga untuk melihat sekaligus mungkin jadi saat untuk mengevaluasi diri, ya, saat bagi manusia. Ya selama ini kita melihat memang apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, ya mungkin entah berasal dari mana gitu ya, sehingga itu menjadi budaya yang turun temurun, sehingga kadangkala detik-detik menjelang jam 00 itu ditunggu, kemudian nanti disambut dengan riang gembira. Bahkan dulu sempat pesta kembang api gitu ya, yang luar biasa ramainya. Kalau tahun berapa ya dulu di Jam Gadang Bukit Tinggi itu luar biasa penuh oleh umat gitu ya. Dan juga di tepi pantai, kalau di Padang ini di tepi pantai itu ramai oleh orang menyambut detik-detik tahun baru gitu ya. Ya, karena perubahan pola pikir, akhirnya itu udah mulai ditinggalkan, ya. Sudah mulai ditinggalkan, akhirnya orang secara berangsur muncul kesadaran, artinya dia bagaimana pergantian tahun itu dengan cara-cara yang positif, gitu ya, cara-cara kegiatan yang positif. Kira-kira menurut Ustadz yang bisa dilakukan itu sebagai pengalihan dari aktivitas yang mungkin tergolong tidak bermanfaat tadi,
kepada aktivitas yang bermanfaat ya. Mohon saran pendapat Bung Ustaz. Jadi perlu kita punya pandangan jelas terkait dengan waktu tadi, nikmat Allah yang sangat besar dan bagaimana kita menyikapinya. Jadi di antara hal yang bisa kita lakukan menyikapi pergantian waktu, pergantian tahun, di antaranya adalah al-i'tibar bi mururi al-ayyam wal awam. Bagaimana kita berusaha mengambil ibrah, pelajaran dari berlalunya hari dan berlalunya tahun. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal firman Allah dalam surah Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bagaimana pergantian waktu, kejadian alam ini bahkan secara umum itu harus menjadi iktibar bagi kita dan dibuatkan nanti kepada diri kita. Ya, Ustaz, kita kan kalau melihat bulan itu di awal bulan kan kecil atau disebut dengan hilal, ya, bulan sabit. Kalau kita ikuti setiap malam dia tambah besar, nanti sampai pada puncaknya yang disebut dengan bulan purnama. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah puncak itu, maka dia akan mengecil lagi sampai seperti bulan sabit lagi. Nah, kalau kita bawakan kepada diri kita, bukan tidak saja secara individu, secara kolektif pun, umat pun juga seperti itu. Ada kita ini yang lahir dalam keadaan lemah, tumbuh terus sampai pada puncaknya kita. Ketika sudah sampai pada puncak, ada masanya kita akan menurun. Tenaga semakin berkurang, ingatan juga mungkin semakin berkurang. Banyak hal gitu ya. Jadi waktu itu juga demikian. Waktu yang Allah berikan kepada kita, ada masanya, masa-masa kita kuat, ada masa kita tumbuh, tapi juga ada masa kita menurun. Jadi kita mengambil iktibar. Kalau sekarang Allah masih berikan kesempatan saya untuk hidup 2021, apakah nanti 2022 masih akan punya jatah hidup sampai akhirnya? Kita tidak tahu. Maka kita harus mengambil iktibar. Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada seseorang, kam ata alaika, maknanya lebih kurang sudah berapa lama waktu yang datang kepada engkau, maknanya sudah berapa usiamu, sudah berapa hidupmu, lama hidupmu. Apa jawaban laki-laki tersebut? Situna aman, lebih kurang 60 tahun. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad? Berarti engkau sudah melakukan perjalanan selama 60 tahun. Itu artinya sudah semakin dekat engkau kepada tujuan. Tujuan di sini artinya akhir dari kehidupan, sudah semakin dekat kepada kematian. Maka ketika disampaikan oleh Fudail bin Iyad hal tersebut, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya tersadarkan dia bahwasanya dia berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, ini kita mengambil iktibar dari pergantian waktu tersebut. Kemudian yang kedua, at-tafaul wal istibsyar. Bagaimana pergantian waktu itu harus menumbuhkan dalam diri kita itu rasa optimis. Kita sudah melewati tahun-tahun yang sulit dengan COVID ini, sudah hampir 2 tahun. Maka sebagai seorang mukmin menghadap hari depan itu harus tetap dengan rasa optimis. Ya, jadi momen pergantian waktu tidak saja tahun, ya, mungkin pergantian bulan itu kita jadikan momen untuk menguatkan rasa optimis kita. Kita yakin, ya, Allah yang dahulu menurunkan COVID ini juga Allah yang mampu mengangkatnya. Kalau kita mungkin dalam kondisi yang sulit hari ini, Allah berikan seperti itu, kita yakin juga Allah Maha Kuasa untuk memperbaiki kondisi kita. Suatu perusahaan di akhir tahun hari ini sibuk mendata, mengumpulkan berapa target yang mereka sudah capai, dan dari capai ini kemudian mereka membuat target yang jauh lebih besar. Artinya apa? Untuk dunia orang punya rasa optimis. Nah, untuk kita orang beriman tentu optimisnya harus lebih besar lagi. Kemudian tentu saja wad'u at-takhtid as-salim, bagaimana kita membuat perencanaan yang baik. Jadi pergantian waktu itu harus menjadikan kita punya rencana, punya target. Ya, kalau tahun ini misalnya kita bisa menambah hafalan setengah juz misalnya,
silakan buat target ini 1 tahun ke depan. Jika Allah memberikan waktu untuk saya hidup, saya bekerja, saya berolahraga, saya bertamasya misalnya, banyak aktivitas kita lakukan. Ada tak target kita misalnya terkait dengan Al-Quran, atau tidak sama sekali ya? Jadi membuat target. Dan para ahli menyebutkan at-takhtid khairu mu'in lin najah. Jadi rencana atau perencanaan itulah sebaik-baik perkara yang bisa mengantarkan seorang kepada kesuksesan. Tapi kalau tidak ada kita rencanakan nih tahun mau berganti tahun mau apa kita tidak tahu ya. Perusahaan saya sekarang sudah, perusahaan besar itu membuat target. Kalau tahun ini keuntungannya sekian triliun misalnya, mereka sudah membuat target tahun depan harus berapa gitu kan. Nah, kita sebagai orang beriman tentu juga harus membuat target seperti ini. Itu mungkin barangkali yang harus selalu ada dalam pikiran kita menyikapi tahun baru. Jadi secara ritual tidak ada yang khusus, tetapi kita jadikan momen untuk lebih baik tentunya ya, lebih baik. Dalam hadis juga Rasulullah katakan ketika ditanya ayun nasi khair, siapa manusia yang paling baik, kata Rasulullah, man tala umruhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi tadi seperti yang Ustaz tanyakan, kita tidak melihat waktunya, tapi diisi dengan apa waktu tersebut. Itu mungkin lebih kurang. Baik Bapak dan Ibu, para pemirsa Azkia Sumbar TV yang berbahagia, demikian beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Akmal Safar LSMA. Selanjutnya Ustadz, mohon closing dari diskusi dan materi kita pada kesempatan ini. Baik, singkat saja, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jika Anda tidak disibukkan dengan ketaatan, maka Anda akan disibukkan dengan kemaksiatan. Artinya apa? Semua waktu yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak isi dengan ketaatan kepada Allah, maka kita akan sibuk dengan kemaksiatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa mengisi waktu kita dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Ustaz. Para pemirsa Azkia Sumbar TV yang berbahagia, demikian diskusi dan dialog kajian keislaman kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.